Halo Sobat Cuan, selamat datang kembali di Financial Fun Channel. Tempat belajar keuangan dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap bikin cuan. Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya orang-orang sukses itu kelihatan santai, tapi dompetnya tetap tebal dan cuan terus? Nah, rahasianya bukan sulap ataupun sihir. Mereka punya sistem dan mereka bangun sistem itu dari kebiasaan kecil. Yap, mereka pakai teknik Atomic Habits. Hari ini kita bongkar bareng gimana teknik kecil dari buku terkenal ini bisa bantu kamu atur uang kayak orang sukses. Bayangin deh, kamu cuma perlu ngelakuin satu hal kecil setiap hari, tapi hasilnya bisa jadi tabungan jutaan rupiah, atau bahkan modal usaha atau investasi. Terdengar mustahil, tapi ini terbukti dan sudah dipakai banyak miliarder diam-diam. Penulis buku ini namanya James Clear. Dia adalah seorang ahli kebiasaan. Buku Atomic Habits mengajarkan kita satu hal penting. Jangan fokus jadi orang sukses instan. Fokuslah jadi orang yang punya sistem yang bagus. Kunci sukses itu bukan motivasi yang tinggi, tapi sistem yang kamu jalankan secara konsisten. Lalu, apa hubungannya dengan keuangan? Kebiasaan kecil di dunia keuangan itu bisa jadi pondasi kamu buat hidup lebih tenang, lebih sadar, dan lebih cuan. Ini dia 7 habit kecil yang kamu bisa mulai dari sekarang. Yang pertama adalah cek saldo harian. Bangun kebiasaan buka aplikasi bank atau e-wallet setiap hari. Bukan buat stresin diri, tapi biar sadar posisi keuangan. Yang kedua adalah catat pengeluaran harian. Pakai aplikasi atau buku kecil. Mulai dari jajan, parkir, sampai beli pulsa, semuanya dicatat. Uang paling gampang hilang kalau nggak kelihatan. Yang ketiga adalah nabung otomatis Rp10.000 per hari. Gunakan fitur auto debit atau celengan harian. Terlihat kecil, tapi setahun bisa jadi 3,6 juta rupiah. Uang itu bisa jadi buat modal usaha kecil atau beli kebutuhan penting. Yang keempat adalah cek mutasi bank setiap hari. Kadang ada transaksi langganan yang nyedot saldo. Dengan kebiasaan ini, kamu bisa lebih waspada dan hemat. Yang kelima adalah bikin batas maksimal belanja harian. Contoh, hari ini cuma boleh jajan Rp30.000. Bukan pelit, tapi melatih kontrol diri. Yang keenam adalah review budget mingguan. Setiap akhir pekan, lihat lagi anggaranmu. Apa yang bocor, apa yang bisa ditekan minggu depan. Yang ketujuh adalah pisahkan uang sesuai tujuan. Gunakan amplop, e-wallet, atau rekening yang berbeda. Jajan ya jajan, nabung ya nabung. Jangan dicampur biar nggak bingung. Nah, Sobat Cuan, itu baru permulaan. James Clear juga bilang ada 4 langkah utama untuk membentuk kebiasaan baru. Yang pertama, cue atau petunjuk. Contohnya, lihat HP atau dompet setiap pagi, itu jadi sinyal buat mulai kebiasaan keuangan. Yang kedua, craving atau keinginan. Kamu pengen rasa aman secara finansial, itu yang mendorong kamu terus maju. 3, respon atau tindakan. Kamu mulai nabung, cek saldo, atur budget, kecil tapi konkret. Yang keempat, reward atau hadiah. Kalau kamu lihat saldo naik, tagihan lunas, duit aman, itu bikin kamu makin semangat. Kalau mau hindari kebiasaan boros, kamu harus tambah friction, alias bikin hal buruk jadi lebih susah. Sekarang semuanya serba mudah. Belanja cukup lewat HP, tinggal klik, transfer, barang langsung sampai. Tapi tahu nggak? Kalau nggak hati-hati, kemudahan ini justru bikin keuangan kita bocor pelan-pelan. Salah satu trik supaya nggak gampang boros adalah tambah sedikit friction,
alias rintangan ringan sebelum belanja. Tujuannya bukan buat bikin ribet, tapi supaya kita lebih sadar waktu mau ngeluarin uang. Contohnya, pisahkan uang belanja ke dompet digital khusus. Jadi kamu cuma pakai dana yang sudah dibudgeting. Cara ini bantu kamu lebih disiplin dan gak asal gesek. Simpan barang di keranjang dulu selama 1 kali 24 jam sebelum check out. Kadang keinginan itu cuma sesaat. Kalau ditunda sebentar, bisa-bisa kamu sadar, ternyata nggak butuh-butuh amat ya. Gunakan fitur wishlist, bukan langsung beli sekarang. Wishlist itu ibarat tempat parkir sementara, biar kamu bisa evaluasi lagi sebelum transaksi. Sobat cuan, belanja online itu nggak salah, tapi kalau dilakukan tanpa kontrol, bisa jadi jebakan finansial. Yuk mulai bijak, karena reward terbaik itu bukan diskon atau voucher, tapi ketika saldo aman, tagihan lunas, dan pikiran tenang. Kamu bisa membangun kebiasaan baru dengan cara menautkannya ke rutinitas lama atau habit stacking. Setelah minum kopi pagi, langsung cek pengeluaran kemarin. Sebelum tidur, cek saldo e-wallet. Setelah gajian, langsung auto transfer ke tabungan. Bisa juga pakai otomatisasi, auto debit ke rekening nabung. Micro investing dari sisa belanja. Makin gampang, makin konsisten. Ingat, kebiasaan baik tumbuh subur kalau lingkungannya sehat. Coba deh, kurangi interaksi di grup yang sering bahas diskon atau ajakan belanja bareng. Lingkungan digital juga bisa mempengaruhi dompet kita loh. Tempel vision board, target nabung rumah impian. Follow akun edukasi keuangan. Tonton video kayak gini tiap minggu. Bayangin, kamu setiap hari cuma nabung Rp10.000, gak terasa kan? Tapi 3 bulan kemudian, kamu punya dana cadangan yang bisa bantu saat butuh. Gak perlu pinjam, gak stres, karena kamu punya sistem. Jadi kesimpulannya adalah, uang datang dan pergi. Tapi, habit yang baik akan jaga kamu tetap cuan. Jangan tunggu gaji naik, jangan tunggu nanti dulu. Mulailah dari kebiasaan kecil hari ini. Kalau kamu suka sama video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tulis juga di kolom komentar kebiasaan keuangan apa yang udah kamu lakukan mulai minggu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, dari hal kecil yang lama-lama menjadi cuan. Bye Sobat Cuan.